Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga syariah. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, Ibu Pranita Siska Utami SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dwi Oktaviani NPM 20.0102.0031, Muhammad Fahri Santoso NPM 20.0102.0032, dan Putri Febriani NPM 20.0102.0051. Untuk materi subbab yang pertama yaitu urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan penilaian manajemen risiko dibedakan, namun terdapat perpotongan antara keduanya. Penilaian tingkat kesehatan telah memasuki risiko yang melekat pada aktivitas bank atau inherent risk, yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan pada waktu mendatang. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank syariah tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang. Sedangkan bagi BI, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank Umum Syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUS. Sesuai dengan PPI nomor 9-1-PPI-2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur lebih teknis dalam Surat Edaran BI atau SEBI nomor 9-24-DPPS tanggal 30 Oktober 2007 dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Seluruh komisaris dan direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank syariah dapat dipenuhi. Yang pertama yaitu pemodalan. Penilaian pemodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BUS dan UUS untuk mengcover exposure risiko saat ini dan mengantisipasi exposure risiko pada masa datang. Yang kedua yaitu kualitas aset. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset BUS atau UUS dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Yang ketiga yaitu penilaian manajemen, yaitu penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank syariah untuk menjalankan usaha kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada BI dan atau pihak lainnya. Yang keempat yaitu penilaian rentabilitas, merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BUS dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Yang kelima yaitu penilaian likuiditas, merupakan penilaian terhadap kemampuan bank syariah untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Dan yang terakhir yaitu penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar, merupakan penilaian terhadap kemampuan modal BUS dan UUS untuk mengcover risiko yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar. Subbab yang kedua yaitu mekanisme penilaian kesehatan. Bank Indonesia wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI ini secara triwulan untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang. Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap penilaian tingkat kesehatan bank syariah apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi bank tersebut secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian atau subsequent event.
Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dilakukan oleh BI dan bank syariah, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh BI. Untuk sebab yang ketiga yaitu faktor penilaian. Yang pertama, faktor penilaian permodalan. Yang pertama, kecukupan proyeksi atau tren ke depan permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko. Yang kedua, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. A. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM merupakan rasio utama. B. Kemampuan model inti dan penyisihan penghapusan aset produktif atau PPAP dalam mengamankan risiko hapus buku atau write-off merupakan rasio penunjang. C. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada aset likuiditas merupakan rasio penunjang. D. Tren atau pertumbuhan KPMM merupakan rasio penunjang. E. Kemampuan internal bank untuk menambah modal merupakan rasio penunjang. F. Intensitas fungsi keagenan bank syariah merupakan rasio pengamatan atau observan. G. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah merupakan rasio pengamatan. H. Dividend payout rasio merupakan rasio pengamatan. I. Akses kepada sumber permodalan atau external support merupakan rasio pengamatan. C. Kinerja keuangan pemegang saham atau PS untuk meningkatkan permodalan bank, yaitu rasio pengamatan. Yang kedua yaitu faktor penilaian kualitas aset. Yang pertama, kualitas aset produktif. Perkembangan kualitas aset produktif bermasalah, konsentrasi exposure risiko, dan exposure risiko nasabah inti. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Yang selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh saya yaitu Muhammad Faris Santoso, yaitu penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan moral minimum atau KPMM merupakan rasio utama. Yang kedua yaitu kemampuan modal inti dan penyisian penghapusan aset produktif dalam mengamankan risiko hapus buku merupakan rasio penunjang. Yang selanjutnya yaitu kemampuan modal inti untuk menentukan kerugian pada saat likuiditas merupakan rasio penunjang, tren atau pertumbuhan KPMM merupakan rasio penunjang, kemampuan internal bank untuk menambah modal merupakan rasio penunjang, intensitas fungsi keagenan bank syariah merupakan rasio pengamatan atau observed. Yang selanjutnya yaitu modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah merupakan rasio pengamatan, dividend payout rasio merupakan rasio pengamatan, akses kepada sumber permodalan atau external support merupakan rasio pengamatan, dan terakhir kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank merupakan rasio pengamatan. Selanjutnya yaitu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank syariah termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas aset produktif bank merupakan rasio utama. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang. Kemampuan bank dalam menangani atau mengembalikan aset yang telah dihapus buku merupakan rasio penunjang. Besarnya pembiayaan non-performing merupakan rasio penunjang. Tingkat kecukupan agunan merupakan rasio pengamatan. Proyeksi atau perkembangan kualitas aset produktif merupakan rasio pengamatan. Dan yang terakhir, perkembangan atau tren aset produktif bermasalah yang direstrukturisasi merupakan rasio pengamatan. Faktor penilaian manajemen. Yang pertama yaitu kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BUS dan UUS.
Yang kedua yaitu kepatuhan BUS atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada BI maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat dan pelaksanaan fungsi sosial. Selanjutnya yaitu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank syariah termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas aset produktif bank merupakan rasio utama. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang. Kemampuan bank dalam menangani atau mengembalikan aset yang telah dihapus buku merupakan rasio penunjang. Besarnya pembiayaan non-performing merupakan rasio penunjang. Tingkat kecukupan agunan merupakan rasio pengamatan. Proyeksi atau perkembangan kualitas aset produktif merupakan rasio pengamatan. Dan yang terakhir, perkembangan atau tren aset produktif bermasalah yang direstrukturisasi merupakan rasio pengamatan. Faktor penilaian manajemen yang pertama yaitu kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BUS dan UUS. Yang kedua yaitu kepatuhan BUS atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada BI maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat dan pelaksanaan fungsi sosial. Yang selanjutnya yaitu penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Yang kedua yaitu kualitas penerapan manajemen risiko, dan yang terakhir kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terikat dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen pada BI. Slide selanjutnya yaitu pilar aspek risiko pasar, risiko likuiditas, operasional, hukum, reputasi, risiko, strategi, dan risiko kepatuhan dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan operasional, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan SIM risiko bisnis bank, dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Faktor penilaian rentabilitas. Yang pertama yaitu kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi. Yang kedua yaitu diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan fee based income dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu net operating margin atau NOM, return on asset ROA, rasio efisiensi kegiatan operasional atau REO, rasio aset yang dapat menghasilkan pendapatan, diversifikasi pendapatan, proyeksi pendapatan bersih operasional utama atau PPBU, net structural operating margin, return on equity atau ROE, komposisi penempatan dana pada surat berharga atau pasar keuangan, disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, pelaksanaan fungsi edukasi dan pelaksanaan fungsi sosial, korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, rasio bagi hasil dana investasi, dan yang terakhir yaitu penyaluran dana yang dihapus buku atau write off dibandingkan dengan biaya operasional. Faktor penilaian likuiditas. Yang pertama itu kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan konsentrasi sumber pendanaan. Yang kedua itu kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, kemampuan aset jangka pendek, cash, dan secondary reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, kebergantungan kepada dana deposan inti, pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga, dan yang terakhir itu kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila jika terjadi mismatch kebergantungan pada dana antar bank. Faktor penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang pertama itu kemampuan modal BUS atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi atau nilai tukar. Yang kedua itu kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Penilaian peringkat faktor manajemen. Yang pertama itu peringkat manajemen A yaitu mencerminkan
tata kelola yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi. Yang kedua itu peringkat manajemen B, mencerminkan bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu peringkat manajemen C, mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang rendah. Yang terakhir yaitu peringkat manajemen D, mencerminkan bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang sangat rendah. Penilaian peringkat faktor keuangan. Penerapan peringkat faktor finansial ditetapkan sebagai berikut. Peringkat faktor finansial 1 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Peringkat faktor finansial 2 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha. Yang ketiga yaitu peringkat faktor finansial 3 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong baik namun masih rentan atau lemah dalam mengantisipasi risiko. Dan yang peringkat finansial 4 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Yang terakhir, peringkat faktor finansial 5 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian serta industri keuangan. Penilaian Chambliss. Penerapan peringkat komposit diterapkan sebagai berikut. Peringkat faktor finansial 1 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Yang kedua itu peringkat faktor finansial 2 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif. Yang ketiga yaitu faktor finansial 3 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong cukup baik. Yang peringkat faktor finansial 4 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong akurat baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Dan yang terakhir, finansial 5 mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif. Selanjutnya yaitu Action Plan Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil penilaian BI dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk mencapai action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu. BI dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan action plan apabila hasil ini penilaian di tingkat kesehatan baik menunjuk bank 1 atau lebih faktor penilaian yang memiliki peringkat 4 dan peringkat C. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai artikel ilmiah. Untuk judul dari artikel itu sendiri yaitu penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian untuk penulisnya yaitu Ahmad Hasan Hafidzi. Untuk tahun terbit yaitu tanggal 1 Juni tahun 2020. Dan untuk latar belakangnya menurut Fitriasari tahun 2012, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mewakili kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan alternatif yang menyediakan layanan keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip Islam yang baik dalam kualitas operasional atau dalam jenis produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini didukung oleh pendapat Falihatun dan Asgaf tahun 2012 yang menyatakan bahwa perbankan syariah yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kesehatan finansialnya dan tidak menyebabkan sistem keuangan yang mengkhawatirkan atau bahkan bangkrut, sehingga perbankan syariah akan memiliki citra positif di masyarakat pada umumnya dan khususnya kalangan bisnis, karena perbankan syariah selain memperhatikan kepentingan shareholder juga kepentingan stakeholder serta masyarakat secara keseluruhan. Dan menurut Darmawi tahun 2011, untuk kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank,
dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan dan pemerintah karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk pada perekonomian. Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko yaitu dalam PBI nomor 13-1 PBI nomor 13-1/PBI/tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Peraturan ini menggantikan penilaian Kemlis yang dulunya diatur dalam PBI nomor 6/10/PBI/tahun 2004 yang diatur dalam Bank Indonesia tahun 2004. Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/tahun 2011 menetapkan bahwa metode yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank adalah menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Kemudian yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Republik Indonesia tahun 1998. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian untuk laporan keuangan, menurut Kasmir tahun 2013, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kemudian untuk kesehatan bank, tingkat kesehatan bank menurut Taswan tahun 2010 adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Kemudian untuk metode RBBR atau risk-based bank rating berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 yaitu di Bank Indonesia tahun 2011 A untuk metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko yaitu risk-based bank rating yang merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu Kemlis. Kemudian untuk risk profile atau profil risiko yaitu menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan timbulnya risiko. Kemudian untuk good corporate governance, dalam suatu governance sistem yang terdiri dari 3 aspek governance yaitu governance struktur, governance proses, dan governance outcome. Untuk earning atau rentabilitas, dalam penelitian ini rentabilitas bank umum syariah hanya diukur dengan 2 faktor yaitu return on asset atau ROA dan net interest margin atau NIM. Untuk kapital, penilaian didasarkan kepada kapital atau struktur pemodalan dengan metode CAR atau capital adequacy ratio, yaitu dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mencari rasio yang didapat dari perhitungan masing-masing faktor dan komponen berdasarkan komponen metode RBBR dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 PBI tahun 2011 tentang prosedur dan mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank dan Surat Edaran Bank Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2011 tentang peningkatan tingkat kesehatan bank umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank umum syariah dan laporan kinerja
keuangan Bank Umum Syariah, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa faktor yang menyebabkan perubahan tingkat kesehatan Bank Umum Syariah antara lain pada tahun 2016 sampai 2018 yaitu komponen ROA, FDR, dan NIM ROA dipengaruhi oleh pengelolaan aktiva, profit margin, dan kualitas kredit. FDR menunjukkan likuiditas bank, sedangkan NIM menunjukkan kemampuan baik dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Strategi untuk meningkatkan ROA meliputi pengurangan biaya dana, peningkatan realisasi kredit berkualitas, peningkatan fee based income, dan pengendalian kredit bermasalah atau NPL. Untuk menurunkan FDR yang terlalu tinggi, bank perlu meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) atau menyeleksi pembiayaan. Untuk meningkatkan NIM, bank perlu mengurangi biaya operasional dan suku bunga deposito. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia, baik peningkatan maupun penurunan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan aktiva, likuiditas, dan pendapatan bunga bersih. Bank perlu mengimplementasikan strategi yang tepat untuk memperbaiki rasio keuangan dan meningkatkan kesehatan mereka. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Bank Syariah pada tahun 2016, terdapat 5 bank dengan predikat PK1 atau sangat sehat, 6 bank dengan predikat PK2 sehat, 2 bank dengan predikat PK3 cukup sehat, dan 1 bank dengan predikat PK4 kurang sehat. Tahun 2017 terdapat 7 bank dengan predikat PK1, 4 bank dengan PK2, 2 bank dengan PK3, dan 1 bank dengan predikat PK4. Dan yang tahun terakhir yaitu tahun 2018 terdapat 6 bank dengan predikat PK1 dan 6 bank dengan predikat PK2 dan 2 bank PK1. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.